Sebelum menonton video ini, aku mau kalian untuk tekan tombol subscribe guys. Karena apa? Karena subscribe itu gratis. So, selamat menonton, enjoy! Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Bersih Rimbun. So, di video kali ini gue bakalan bikin video nggak sendiri. Jadi kali ini gue bakalan ditemenin sama Oke, jadi kali ini gue bakalan bikin video bareng lagi sama adik gue, namanya Aurel. Nah, jadi kali ini kita bakalan bikin video masak guys. Nah, tapi bikin video masak ini basicnya bukan tutorial, karena ini kita resepnya bener-bener ambil dari Instagram ya. Lihatnya dari Google. Dari Google. Oh, adik aku ngeliatnya dari Google. Terus untuk bumbunya, part-partnya itu atau ingredients atau bahan-bahannya itu sama, cuman untuk takarannya kita bedain karena sesuai dengan selera dan kebutuhan kita masing-masing. Jadi ini basically bukan tutorial ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bilang ini tutorial, ini bukan tutorial, sekedar kayak nunjukin kalau kita tuh bisa masak dengan bumbu yang akan kita tunjukin nanti. Nah, sebelum kita ke proses memasak, gue bakalan nunjukin dulu kira-kira bumbu atau bahan-bahannya apa aja yang udah aku siapin. So, stay tune terus. Oke teman-teman, jadi kali ini aku akan memperkenalkan kira-kira bahan-bahan atau bumbu apa aja yang akan aku pakai untuk makaroni cheese makaroni ini. Yang pertama yang pasti adalah makaroninya. Di sini kita menggunakan satu mangkok mie karena itu sesuai dengan selera dan keperluan masing-masing. Kemudian karena dia makaroninya satu mangkok seperti ini lumayan banyak ya teman-teman kalau bisa kalian lihat. Terus yang kedua adalah ada bawang, 2 bawang nanti katanya akan dihaluskan ya. Nanti akan dihaluskan. Kemudian kita bakalan pakai 2 keju di sini karena memang ini judulnya adalah makaroni cheese makaroni atau makaroni cheese. Kita bakal pakai ini mereknya Emina Mozza. Ini yang cheddar, mozzarella cheddar. Kemudian yang kedua adalah dari keju Kraft yang quick melt. Oke, ini untuk keju ada 2 jenis. Yang keempat ini kita pakai sosis. Sosis sebetulnya ini adalah opsional ya teman-teman. Jadi nggak harus wajib kalian punya. Karena ini sebetulnya basicnya itu sebagai topping. Nah ini yang kelima itu kita pakai mentega. Mereknya bebas, yang penting mentega. Terus selanjutnya ada garam. Nah untuk garam ini kita menggunakan yang secukupnya atau seperlunya kita ya teman-teman, karena nanti yang makan juga bukan cuma kita, ada papa mama juga, biar terlalu banyak garam gitu. Nah untuk alatnya kita pakai ini buat apa namanya tuh kayak ngambil si makaroninya pada saat direbus. Nah sekarang ini kan kita lagi ngerebus. Nah teman-teman, jadi kali ini kita lagi manasin si airnya karena kita bentar lagi bakalan ngerebus si makaroninya ini ke dalam. Nah nanti ada aku ini bakalan mentorin bagaimana cara buat atau bikinnya biar nggak salah gitu teman, karena itu udah pernah bikin sebelumnya dan berhasil. Kali ini kita mau coba, tapi bedanya itu dibikin konten gitu guys. Let's go. Oh ya teman-teman, ada yang lupa, terakhir ini kita pakai lada. Ini di Google pakai lada juga emang? Iya. Pakai lada. Nah ini ladanya jangan terlalu banyak karena kalau nggak nanti bakal bisa panas dalam guys, bisa panas di tempat. Oke teman-teman, aku mau kasih sedikit info dulu. Untuk makaroni cheese ini aku saranin direkomendasikan untuk teman-teman yang tidak memiliki penyakit kolesterol. Mengapa? Karena ini makaroni ini mengandung bahan-bahan yang mengandung lemak. Seperti keju sama susu ini kan mengandung lemak tinggi ya. Jadi diusahakan jangan dikasih ke orang-orang yang ada kolesterolnya, supaya nggak bagus untuk yang memiliki penyakit kolesterol. Gitu teman-teman. Jadi jelas ya teman-teman, buat teman-teman yang mungkin ada orang yang punya penyakit kolesterol, jadi jangan dikasih makanan ini, tidak direkomendasikan ya, karena ini mengandung lemak yang tinggi guys. Betul. Nah teman-teman, sambil menunggu ini airnya panas, sebelum menunggu ininya mendidih, kita bakalan potong-potongin sosisnya. Sama ini dikulkasin nggak? Ya, itu apa, dipotong terus nanti kita ulek aja. Oke. Jadi ini dipotong terus nanti diulek, sama ada aku juga bisa. Kali ini aku bakalan potong sosisnya dulu teman-teman. Nah biar adek aku yang ulek si bawang putihnya ini. Nah teman-teman, jadi cara ini sangat ampuh banget buat teman-teman yang misalnya boring di rumah, terus pengen makan yang enak tapi nggak mau ngeluarin duit banyak. Kalian bisa gunakan cara ini atau pakai metode ini supaya hemat pengeluaran juga dan bisa menambah wawasan kalian teman-teman. Mantap. Pokoknya setipis mungkin. Enggak setipis mungkin sih, selera kalian aja. Oke.
Nah katanya guys, kalau misalnya kalian pengen bawangnya itu 2 siung atau 3 siung itu terserah kalian, sesuai dengan selera kalian. Oke teman-teman, sosisnya udah aku potong-potong dan udah jadi. Nah kira-kira kalau 2 siung itu kayak gini ya teman-teman. Jadi benar-benar harus sehalus mungkin. Nah terus airnya juga udah mendidih. Kalau kalian lihat sini kayak ada gelembung-gelembung gitu. Nah karena udah mendidih, jadi kita langsung masukin aja si makaroninya guys. Supaya lebih cepat matang, lebih baik ditutup ya. Supaya suhu. Nah, kata adik aku ya teman-teman, kalau misalnya ini tuh direbus kurang lebih 20 menitan adalah gitu. Jadi supaya si makaroni juga lebih lembut dan lebih enak dan lebih mudah untuk dikunyah. Nah jadi sambil menunggu, katanya kalau misalnya ini sudah matang, nanti kita bakalan masukin semua bumbu-bumbunya. Nah ini diparut atau enggak, Dek? Diparut enggak? Enggak usah. Nggak usah? Jadi nanti ini berapa menit ya? Nah, 5 menit sebelum ininya matang atau enggak? Sebelum matang. Atau enggak ini udah matang tapi masih Ya. lagi di apa ya? Direndam dulu gitu. Kita bikin saus dulu di panci di teflon ini. Jadi kita masukin susu yang tadi, masukin susu. Cheese sauce ya? Iya. Oh iya. Nah nanti kalau misalnya kuahnya udah jadi, baru kita masukin si makaroninya, kita aduk-aduk gitu. Oh jadi kita bikin cheese sauce-nya dulu. Baru kalau misalnya ini udah matang nih kan sambil nunggu, baru masukin. Iya. Oke, mantap. Oke guys, mantap. Nah itu terus bawangnya kasih air nggak? Enggak. Jadi nanti bawang ini ditumis. Oh ini tumis. Dia belum. Oh ini kesini aja dulu. Oke, wajar guys, normal. Jadi ini benar-benar nggak ada udara keluar sedikit pun guys. Jadi kayak dia kayak belabak terus bergejolak gitu, mencari celah supaya si uapnya itu keluar gitu. Benar-benar supaya matangnya pas. Tadi kita startnya itu jam 9.25 teman-teman, karena ini udah malam jadi kita bikinnya malam-malam karena ini enaknya dimakannya malam-malam guys. Kurang lebih bakalan jadi itu jam 9, kurang lebih jam 9.40. Jadi karena sebelumnya, jadi jam 9.35 kita tuh udah harus bikin cheese sauce-nya. Oke guys, jadi sambil nunggu ininya matang dan mendidih, kita bakalan tunggu dulu. Jadi stay tune terus, tunggu sampai ini mendidih. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi ini tuh bawangnya 3 siung ternyata, karena kata adek aku ukuran bawang yang kemarin sama sekarang tuh beda. Jadi hari ini tuh lebih kecil gitu. Jadi ditambah lagi karena memang feelingnya adek aku tuh bilang kalau itu kurang. Jadi kita pakai 3 siung, semoga hasilnya jadi dan enak guys. Oke teman-teman, jadi karena ininya udah matang, nanti bakal aku tunjukin gimana penampakannya. Nah, habis itu kita bakalan matikan apinya, terus tutup si pancinya pakai ini dulu supaya panasnya itu di dalam tuh nggak terlalu cepat perubahan suhunya dari panas ke dingin. Nah, sambil menunggu ini kita masih dalam sini, kita kayak direndam dulu gitu. Oh ya, kayak direndam. Ya sampai selesai. Supaya matangnya lebih pas ya. Ya, betul. Jadi sambil itu kita bakalan bikin sausnya dulu teman-teman. Let's go. Pertama katanya kita bakalan masukin menteganya dulu teman-teman. Segimana nih? Segini? Lagi. Soalnya ini buat numis. Segini? Iya, coba taruh dulu. Segini? Iya. Kita coba dulu segini teman-teman. Wow. Jadi ini kita tumis dulu bawangnya teman-teman. Jadi kita menumis bawangnya tidak menggunakan minyak goreng, tapi kita pakai mentega atau blue band. Iya. Dan blue band ini masuk ke lemaknya juga ya. Iya, lemak. Sampai kapan? Sampai agak harum ya. Tapi jangan sampai gosong karena kita bakal lanjutin untuk ngisi sosisnya gitu. Oke, kita selanjutnya bakal masukin sosisnya teman-teman. Kurang banyak nggak sih menteganya? Kayaknya tambah lagi kan? Iya. Enak. Soalnya nggak merata gitu guys, jadi nggak tersebar gitu. Oke. Kecil. Bentar sampai si sosisnya agak matang dikit. Ya sebetulnya akan lebih cepat karena udah digini dipotong-potong.
Ya baru kita masukkan susunya. Susu yang nggak ada rasa. Wow. Wow. Wow, banyak kan itu? Ya. Oke, susunya segini ya teman-teman kalau kalian lihat. Oke teman-teman, jadi setelah ininya udah beberapa saat, kurang lebih tadi 2 menitan atau 3 menit, baru kita masukin si kejunya. Keju quick melt dulu. Dia baca mantra dulu guys. Bukan bisa. Yang dipakai ini. Mana? Ini. Enggak. Ini. Ya. Gila aja segini mau jadi apa lu? Oke teman-teman, jadi keju quick meltnya segini ya. Iya, itu. Wow. Agak boros sih. Keju mozzarella-nya segini, mozzarella yang tadi Emina itu, mereknya Emina, segini tebalnya. Diingat-ingat. Ini masukin ya? Ini bakalan dipotong dulu supaya lebih gampang meltnya. Oke. Jadi kejunya dipotong-potong dulu teman-teman biar meltnya tuh merata ya. Bukan merata, biar gampang. Biar gampang melt. Oke, siap bos. Ini quick meltnya lebih banyak daripada cheddarnya itu karena mozzarella cheddar itu kenapa? Karena si quick melt ini yang bikin ya melt gitu lah, karena kan ini kan quick melt ya. Di sini ada aku lebih ngerti teman-teman karena dia jago banget masak, karena jujur setiap masakan dia itu selalu berhasil gitu di tangan dia. Di tangan aku jadinya sampah. Nggak jadi gitu guys. Kita langsung masukin garam ya. Oke, masukin garam. Satu ini. Garamnya secukupnya ya guys. Jadi satu sendok ini lah, satu sendok. Satu sendok garam. Satu sendok teh. Satu sendok teh. Jadi lemak-lemaknya itu dia keluar ya, di atasnya tuh kelihatan. Enak banget. Ini kita pakai teflon yang agak gede karena memang porsinya juga lumayan besar. Kita masukin Ladanya jangan banyak-banyak kayak kemarin deh. Ya, bentar ya. 1, 2, 3, 4. Ini nggak keluar. Woi, udah becak tuh, udah. Biasanya itu nggak keluar, boleh. Udah, ini mah panas dalam fix. Enggak, aduknya dulu. Taruh pelan-pelan ya. Ya. Jadi ini versi kita teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ngikutin bebas. Karena ini sebetulnya bumbunya mudah dijangkau. Untuk keju bisa dicari di Indomaret atau Alfamaret bebas. Terus untuk makaroni bisa dicari di pasar juga ada. Nggak susah sih nyari bumbunya, tinggal. Nah ini sosis adalah opsional teman-teman, bebas kalian Bisa pakai atau diganti enggak. sama ini apa namanya, daging ham. Teman-teman langsung kita sajikan ke piring. Oke teman-teman, jadi ini si makaroni cheese udah jadi. Kita bakalan cobain makanannya. Oke, jadi pertama kita bakalan cobain dulu tanpa saus ya teman-teman. Bagaimana rasanya? Langsung kita cobain, let's go. Enak sih parah. Kejunya kerasa banget. Sekali lagi. Ini enakan dimakan panas-panas ya. Enak makan panas dan baru matang. Enak banget. Dan nggak panas ya ladanya. Walaupun tadi kebanyakan. Udah kebanyakan. Bikin lagi guys, lagi. Tapi enakan nggak pakai saus sih. Kita cobain yang pakai sambal ya teman-teman. Kalau misalnya dimakan dengan sambal, jadi si rasa kejunya akan ketutupan.
Jadi enakan original sih kalau kata aku. Kita cobain lagi, let's go. Pas banget ini di luar. Habis hujan. Enak banget. Kejunya kerasa. Kalau susunya mungkin udah ketutupan sama si kejunya. Tapi enak kok. Intinya rasanya enak. Memang sebenarnya kalau misalnya susu yang full cream, dia nggak kerasa si susunya, ya nggak sih? Jadi kayak susu sepet, susu yang nggak ada rasanya gitu. Jadi memang rasa kejunya lebih dominan. Apalagi tadi kalau kalian lihat, dia tebalnya segini, panjangnya kurang lebih segini. Sebetulnya tergantung porsi sih teman-teman. Kita nggak bisa kasih takaran yang pas karena memang sesuai dengan selera masing-masing juga gitu. Oke teman-teman, jadi segitu aja video aku pada hari ini. Semoga kalian suka dengan video aku pada hari ini. Jadi basicnya itu hari ini tuh bukan tutorial ya teman-teman. Jadi video ini tuh bukan tutorial, cuman sekedar iseng-iseng aja kita mau bikin makaroni cheese tadi itu. Semoga teman-teman terinspirasi dan juga niat untuk beli kalau misalnya aku udah open pre-order. Dan ini tuh salah satu makanan yang mudah banget buat dibikin. Kalau misalnya kalian bosan gitu, teman-teman bosan, terus pengen makan makanan yang enak, yang mahal, tapi misalnya nggak punya duit atau nggak mau ngeluarin duit, kalian bisa bikin sendiri dari video yang udah aku bikin hari ini. Dan aku juga berterima kasih sama adik aku Aurel karena udah bantuin aku bikin makaroni di sini. Bumbu-bumbunya semoga kalian bisa hafal, bisa kalian catat juga. Ini sebetulnya bumbu rumahan, jadi bukan bumbu yang bener-bener kita ikutin dari Google. Karena kalau misalnya kita ikutin dari Google, itu bener-bener kayak makaroni carbonara atau bumbu spaghetti carbonara itu lengkap banget gitu. Jadi kita modifikasi, jadi ini bener-bener versi kita. Kalau misalnya kalian suka dan tertarik untuk bikin, kalian tinggal bikin aja. Kalian misalnya tinggal post di Instagram, tag IG aku. Kira-kira kalau kalian bikin itu berhasil atau enggak, kalian langsung bikin aja. Kalau misalnya berhasil, kalian post di Instagram, tag aku di sana. Nanti bakal aku repost teman-teman. Oke, segitu aja video aku pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf banget kalau misalnya aku nggak sering banget upload video karena memang benar-benar prioritas aku tuh untuk sekolah. Ini karena hari ini tuh libur kan, hari Kamis. Ya jadi iseng-iseng bikin video dan akhirnya jadi, semoga bermanfaat juga teman-teman. So see you for the next video. Gue Brian Singarimbun, bye bye.